nama Tuhan, shalom. Puji nama Tuhan ya, pagi hari ini kita di hari yang baru, saya yakin dan percaya setiap kita akan terus hidup di dalam perlindungan dan berkat-berkat Tuhan, amin. Buat setiap saudara yang hadir pada pagi hari ini, ya di sini ada Heski, ada Valdano, ada orang tua kami, ada omah kami juga, saya mengucap syukur. Ada anak-anak saya, walaupun kami sekeluarga ada di tempat ini, saudara ada di rumah saudara masing-masing, saya yakin dan percaya ada hadirat Tuhan di dalam setiap tempat dimanapun kita berada saat ini, amin. Puji nama Tuhan. Saya rindu pada pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Tetapi sebelumnya saya ingin setiap kita boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat-saat ini adalah minggu yang ketiga kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Rasanya sangat lama sekali Bapak Ibu Saudara, hari demi hari kita lalui tidak seperti hari-hari biasanya. Rasanya kita satu hari itu 24 jam rasanya kurang. Tapi sekarang rasanya sangat lama Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya yakin dan percaya di balik semua peristiwa yang saat ini kita alami, di semua itu tidak lepas daripada kontrolnya Tuhan. Nah ini pada pagi hari ini saya rindu untuk kita belajar tentang satu hal, bagaimana ada kontrol Tuhan atas setiap peristiwa hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya ingin membacakan kepada kita semua di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 45 ayat 6 sampai yang ke-7. Saya undang setiap saudara yang baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita semua. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Bapak Ibu Saudara, perhatikan apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Tuhan katakan bahwa setiap hari, baik hari yang mujur maupun hari yang malang, hari yang menyenangkan maupun hari yang menyedihkan, peristiwa yang menguatkan maupun peristiwa yang saat ini yang kita alami. Firman Tuhan katakan, akulah Tuhan yang membuat semua ini. Ya Bapak Ibu Saudara, saudara tidak salah baca, saudara. Saya mau katakan bahwa semua peristiwa, termasuk dengan peristiwa saat ini COVID-19 terjadi di seluruh dunia. Dan saya mau katakan bahwa termasuk peristiwa COVID-19 ini juga ada di dalam ketetapannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan merancangkan semua ini. Jadi dalam kehidupan kita tidak ada yang sebetulnya yang namanya kebetulan. Dari sudut pandang kita mungkin ada pola pikir kebetulan, ya kan, keberuntungan. Tetapi sesungguhnya setiap hal dalam kehidupan kita sudah ada di dalam rancangan Tuhan jauh sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Termasuk juga dengan apa yang kita alami hari ini. Di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga, saya akan bacakan buat saudara semua. Saudara boleh buka dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 37 sampai 38. Ratapan pasal yang ketiga ayat 37 sampai 38. Firman Tuhan katakan, siapa berfirman maka semuanya jadi. Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Lihat Bapak Ibu Saudara, rasanya kita sulit percaya dengan apa yang kita baca.
pada pagi hari ini. Tetapi percayalah bahwa firman Tuhan tidak salah ditulis. Bahwa apa yang, bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Artinya apa? Saat peristiwa seperti ini yang kita pikir buruk, ternyata itu juga ada di dalam ketetapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan apa kepada kita? Ini menunjukkan kepada kita, mengingatkan kepada setiap kita semua, bahwa setiap kita harus bertobat. Terlebih khusus bagi orang-orang yang tidak menerima Tuhan. Terlebih khusus bagi setiap orang yang hidup tidak mengandalkan Tuhan. Tidak mau menerima tawaran keselamatan daripada Tuhan. Tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah satu fakta Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang terjadi, bahwa kesusahan yang terjadi memang Tuhan izinkan, bahwa memang Tuhan rancangkan, bahwa setiap orang-orang yang tidak mau menerima Tuhan sungguh-sungguh, supaya setiap kita mengerti bahwa kalau ini terjadi, ini adalah satu teguran keras buat setiap orang yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara jemaat Tuhan, kalau kita masih punya keluarga, masih punya sahabat, punya teman yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ingatkan mereka. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk mereka bertobat, untuk kita bertobat. Tinggalkan dosa-dosa, tinggalkan kenajisan, tinggalkan keduniawian, tinggalkan hawa nafsu, keserakahan, kesombongan, kebencian, kepahitan. Lihat Bapak Ibu Saudara, dengan hal yang tidak terlihat mata, virus yang tidak terlihat mata, Tuhan sanggup goncangkan seluruh isi dunia. Jadi buat setiap kita yang selama ini berpikir tidak butuh Tuhan, bisa dengan kekuatanmu sendiri, bisa dengan tenagamu sendiri, uangmu sendiri, lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan bahwa dirinya tidak main-main dengan hukumnya. Oleh sebab itu, sekali lagi poin yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti bahwa segala hal yang terjadi, yang baik maupun yang buruk sekalipun, semua ada di dalam ketetapannya Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tetapi tentu saja Injil adalah kabar baik. Ada satu kabar baik buat kita semua. Poin berikutnya, Tuhan mau katakan kepada kita di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Hal yang pertama, kita sudah diajar bahwa segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan, ada dalam ketetapan Tuhan. Termasuk dengan epidemi COVID-19 ini. Tetapi bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Mengapa anak-anak Tuhan juga harus terkena? Bukankah anak-anak Tuhan hidup di dalam janji-janjinya Tuhan? Mungkin kita saat ini mulai mempertanyakan hal itu. Mungkin beberapa di antara kita mulai goyah iman kita. Tetapi lihat, dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan, seperti yang saya tekankan di poin pertama, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Kita tidak bisa pilih yang baik berarti Tuhan bekerja, yang tidak enak berarti bukan Tuhan. Tuhan bilang jelas, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tetapi tentunya bahwa setiap apa yang dia kerjakan ada satu tujuan. Dan inilah tujuannya, untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Firman Tuhan katakan, bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, setiap tekanan, setiap permasalahan, bencana-bencana yang terjadi memang Tuhan izinkan, Tuhan rancangkan, Tuhan tetapkan. Dan itu merupakan satu hukuman bagi setiap orang-orang yang hidup dalam dosa. Hukuman bagi setiap orang yang tidak mau terima Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya, kalaupun ini harus juga kita alami, setidaknya efeknya kita alami Bapak Ibu Saudara. Kita sulit untuk bekerja lagi, sulit sekolah lagi, sulit untuk bebas kemana-mana, efeknya kita rasakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita pun merasakan kesusahan, bentuknya sama. Ancaman epidemi COVID-19 sama bentuknya, tapi tujuannya berbeda. Kalau buat orang yang tidak mengenal Tuhan, ini ada satu teguran keras. Tetapi buat kita, sekalipun kita harus mengalami hal yang sama, tetapi firman katakan bahwa semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Ya. Jadi yang kedua harus kita mengerti bahwa sekalipun segala sesuatu Tuhan tetapkan yang baik dan yang buruk, tetapi buat orang percaya, khusus buat orang yang mengasihi Tuhan, semuanya akan berakhir dengan baik. Amin. Ya. Semuanya pada akhirnya akan berakhir dengan baik. Saat-saat ini mungkin saudara melihat atau mendengar berita banyak hamba-hamba Tuhan terkena virus corona. Bahkan jemaat-jemaatnya yang beribadah dengan hamba-hamba Tuhan tersebut ikut terpapar virus corona. Mungkin bagi orang-orang yang gak mengerti, mereka mulai bertanya, loh kok kenapa ini pendetanya yang malah bawa bencana buat jemaatnya? Loh kenapa kok itu banyak pendeta-pendeta banyak yang meninggal karena virus corona? Halo Bapak Ibu Saudara, bagi setiap anak-anak Tuhan, justru khususnya buat rekan-rekan saya hamba-hamba Tuhan, buat para pelayan-pelayan gereja yang saat ini juga sedang ada di isolasi, saya mau mengingatkan janji Tuhan bahwa apa yang terjadi saat ini, saudara yang sedang terisolasi, saudara yang sedang merasakan sakit, firman Tuhan tidak berubah. Bahwa apa yang sedang saudara alami ini sekarang ini untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Buktinya apa? Buktinya bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah mendahului kita, sekalipun secara medis karena virus corona, tetapi saya kini percaya hamba-hamba Tuhan yang meninggal dengan cara apapun, sesungguhnya seperti yang Tuhan janjikan, bahwa mereka saat ini sudah mengalami sukacita yang kekal bersama dengan Tuhan. Itu tujuan akhirnya bagi mereka. Oleh sebab itu dalam Yeremia 29, saya bacakan Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Tuhan kalau buat rencana gak main-main. Dia pikirkan betul-betul Bapak Ibu Saudara. Mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Saat ini hamba-hamba Tuhan sekalipun menurut dokter meninggal karena COVID-19, saat ini mereka sudah mengalami damai sejahtera. Mereka tidak lagi mengalami kecelakaan karena mereka sudah selamat, karena mereka sudah sembuh, karena mereka sudah berbahagia dengan Bapa di sorga. Bukankah itu yang menjadi kerinduan kami hamba-hamba Tuhan? Bukankah itu yang harus semua kita rindukan sebagai anak-anak Tuhan? Sekalipun saya tidak mengatakan bahwa setiap kita akan berujung pada kematian karena virus corona 19. Yang saya mau katakan, setiap kita, kalau kita bisa bertahan, tetap setia di dalam Tuhan, pada akhirnya akan berujung kepada kebaikan. Entah itu kesembuhan secara fisik, kalau saudara yang sedang sakit, yang sedang tercorona menjadi sembuh dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga.
Entah itu sekalipun saudara yang tidak terkena negatif, tapi kemudian saudara berakhir baik dengan saudara bisa berjualan kembali, bisa beraktivitas kembali, bisa beribadah dengan normal kembali. Semua ujungnya pasti akan berakhir dengan baik. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini saya mau mengingatkan lewat firman Tuhan, bagi setiap orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segeralah engkau bertobat. Engkau yang belum sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, segeralah bertobat. Karena ini adalah satu cara daripada Tuhan untuk mengingatkan setiap kita bahwa kita membutuhkan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita anak-anak Tuhan, yang terus berjuang, yang kita terus setia di dalam Tuhan, jangan takut. Sekalipun kita mengalami masalah yang sama, tekanan yang sama, tetapi di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara ada jaminan. Amin. Karena Tuhan tidak pernah melanggar janji. Dia berjanji bahwa sekalipun saat ini sepertinya kecelakaan, sepertinya bencana, tetapi Tuhan berkata, saya tidak pernah rancangkan kecelakaan. Yang saya rancangkan adalah masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Saya mengajak setiap kita untuk terus pegang janji Tuhan ini, bahwa setiap kita di dalam Tuhan, sekalipun masalahnya sama dengan orang-orang di luar sana menghadapi ancaman dan efek dari Corona-19, tapi kita harus punya iman yang berbeda, karena kita tetap percaya kita bisa melalui ini semua bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang jadi perisai kita, sekalipun ombak besar permasalahan datang, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Ada Tuhan yang menopang kita semua. Tuhan Yesus memberkati.